Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dengar diceritakan tentang Naaman dan juga tentang apa yang dialami oleh Yesus menunjukkan, memperlihatkan kepada kita barangkali kecenderungan dasar kita sebagai manusia. Apa yang kita ketahui, cara kita berpikir, mempersepsikan macam-macam hal, sangat mempengaruhi apa yang kita percaya, bagaimana kita percaya. Termasuk juga ketika itu berhubungan dengan Tuhan. Kita mungkin punya konsep tentang Allah dalam pikiran kita masing-masing, bahwa Dia barangkali mempunyai macam-macam syarat agar kita ini diselamatkan, agar kita ini dikasihi, agar kita ini menerima banyak rahmat. Sesungguhnya Allah tidak demikian. Allah adalah Bapa yang berbelas kasih, yang memberikan rahmat-Nya tanpa syarat. Bahkan keberadaan kita di dunia ini pun adalah rahmat-Nya. Jadi sebelum kita ada pun kita sudah dikasihi dan sudah disediakan rahmat bagi kita. Maka seluruh kehidupan kita sesungguhnya adalah hujan atau bahkan banjir rahmat bagi kita. Saudari-saudara terkasih, memang percaya kiranya menjadi kerja akal budi kita, maka bisa dimengerti kalau apa yang kita pikir, bagaimana kita berpikir, sangat menentukan apa yang kita percaya. Termasuk tadi konsep-konsep tentang Allah, sangat mempengaruhi bagaimana kita percaya pada Allah. Apakah kita mau percaya kepadanya atau tidak. Tetapi saudari-saudara terkasih, jangan pernah lupa bahwa akal budi kita, sepintar apapun orang itu, hanyalah ciptaan, dan itu memiliki batas. Sementara Allah adalah pencipta, Dia tidak terbatas. Maka akal budi kita tidak pernah mampu mencerap Allah sampai setuntas-tuntasnya, tidak pernah mampu menyelami dan memahami Allah sampai sehabis-habisnya. Maka itu sering terjadi bahwa apa yang kita pikir tentang Allah ternyata berbeda sekali dengan kenyataan tentang Allah. Dengan apa yang kita alami, kita terima dari Allah. Maka saudari-saudara terkasih, kiranya hari ini kita diajak untuk menyadari kembali bagaimana kita menggunakan akal budi kita untuk belajar percaya kepada Allah. Ketika ini sudah sampai pada soal Tuhan, pada soal kasih-Nya, rahmat-Nya yang besar, maka kita perlu sangat berhati-hati dan bijaksana menggunakan akal budi kita. Kita perlu menggunakannya secara seimbang, artinya menggunakannya bersama-sama juga dengan hati kita. Latihan-latihan rohani yang kita kerjakan selama masa Prapaskah ini dan juga selama masa-masa lain, kiranya itulah yang membantu kita menyeimbangkan akal budi kita, pikiran kita, mengoptimalkan kerja hati kita, agar kita bisa mengenal, mengalami kehadiran Allah, kasih-Nya dalam hidup kita. Bukan semata dengan konsep-konsep kita, tetapi sungguh-sungguh dengan pengalaman nyata dalam hidup kita sehari-hari. Allah sungguh mengasihi kita, dan kasih-Nya tidak terbatas. Kita tidak. Jangan sampai kita keliru mengenal Allah dan mengira bahwa Dia harus dirayu, harus bujuk, bahkan kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang sulit, yang rumit untuk menerima kasih-Nya. Allah sungguh mengasihi kita tanpa syarat.